Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Wa nahnu ala dzalika minasy-syakirin wasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman dan takwa, insyaallah kita bisa selamat dalam kehidupan dunia maupun kehidupan nanti di akhirat, insyaallah. Hadirin yang berbahagia, adapun judul khutbah yang saya akan sampaikan pada kesempatan ini adalah moderat dalam bertindak. Hadirin yang berbahagia, moderat ini sering kita perbincangkan dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan berbangsa, termasuk dalam kehidupan bernegara kita. Cuma kadang-kadang kita salah gunakan apa sih yang disebut dengan moderat. Moderat bukan berarti mencampur adukan antara satu keyakinan dengan keyakinan yang lain. Moderat itu adalah cara pandang kita, cara pandang dan cara kita melakukan sesuatu hal yang berada di tengah-tengah, bukan di kiri dan bukan di kanan, tidak ekstrim dan tidak terlalu longgar. Hadirin yang berbahagia, Islam ini sebenarnya sudah moderat. Islam ini adalah sudah moderat. Berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah esa, itu sudah moderat. Sudah berada di tengah-tengah. Sudah berada di antara orang yang tidak meyakini adanya Tuhan dan orang yang meyakini banyak Tuhan. Meyakini tidak ada Tuhan dan meyakini banyak Tuhan, Islam berada di tengah-tengahnya, yakni meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah esa. Ini sudah moderat. Termasuk ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran. Ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran pada hakikatnya sudah moderat. Cuma kadang-kadang oknum-oknum yang memahami yang terkandung dalam Al-Quran itu kadang-kadang tidak berpikiran moderat.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu di antara pilar moderat itu adalah toleran. Kasus yang terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kafir Quraisy sudah tidak tahan lagi melihat perkembangan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah. Tidak bisa tertahan lagi bagaimana perkembangan Islam yang didakwakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Makkatul Mukarramah. Maka kafir Quraisy datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad, wahai Muhammad, kami sudah merasa tidak tenang lagi dengan ajaran yang kamu kembangkan. Kalau begitu, kita bergiliran. Tahun ini engkau menyembah Tuhan kami. Tahun depan kami yang menyembah Tuhan kamu. Jadi kita bergiliran. Tahun ini kita menyembah kepada Tuhanmu. Tahun depan engkau menyembah Tuhan kami. Maka turunlah ayat Qul ya ayyuhal kafirun. Wahai Muhammad, katakanlah pada orang-orang kafir itu, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kami tidak bisa menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud, dan tidak mungkin kamu menyembah apa yang kami sembah. Ya. La abudu ma ta'budun, dan ini diulangi lagi. Dan diakhiri ayat yang mengatakan lakum dinukum waliyadin. Bagimu adalah agamamu dan bagiku adalah agamaku. Hadirin yang berbahagia, ini berarti bahwa dalam moderasi itu tidak bisa kita campur adukan antara satu keyakinan. Tapi kita tidak boleh juga memaksa orang. Seandainya ada paksaan pada waktu itu, Rasulullah sudah memaksa. Apa yang dikatakan Allah, lakum dinukum, bagimu silakan, agamamu adalah agamamu, tapi agamaku adalah agamaku. Itu adalah satu prinsip sebagai umat Islam. Kita mengakui bahwa ada agama di luar, mengakui, tapi tidak berarti membenarkan. Ya. Ini hadirin yang berbahagia. Itu pilar moderasi. Di antaranya adalah toleran. Yang kedua, pilar moderasi itu dalam Islam adalah keseimbangan. Keseimbangan dalam berbagai hal. Keseimbangan hubungan hablum minallah wa hablum minan nas. Ajaran agama Islam tidak menghendaki hanya kita memperbaiki hubungan kepada Allah. Hanya salat terus, zikir terus, di masjid terus. Tidak. Ada juga hablun minan nas. Harus kita punya interaksi dengan manusia. Interaksi dengan makhluk Allah. Ada kan kasus pada masa Rasulullah SAW, seorang wanita, dia mengikat kucing pada waktu itu. Dan wanita ini adalah ahli ibadah, rajin sholat, rajin puasa. Tapi sayang, seribu sayang, tidak menghargai kucing. Dilapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, itu wanita yang paling bagus, ibadahnya bagus,
Tapi sayang, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, hiya min ahlin nar. Dia adalah ahli neraka. Kenapa? Karena tidak menghargai makhluk Allah. Begitu juga hadir yang berbahagia pada masa Rasulullah SAW. Dia merasa iri kepada Rasulullah. Tidak ada yang bisa kita dapat kalau model begini ibadah kita kepada Allah. Makanya itu ada 3 sahabat. Kalau begitu, kalau kita mau menandingi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sahabat yang satu, saya mau puasa terus. Sahabat yang satunya, saya mau salatul lail terus. Ya, ada puasa terus. Ada salat malam terus. Yang ketiganya, saya tidak mau beristri, berkeluarga. Ditegur oleh Rasulullah SAW, saya ini nabi, puasa dan kadang juga tidak puasa. Saya ini nabi, tidak berarti saya tidak beristri. Saya ini nabi, tidak salat terus menerus. Artinya adalah kita harus seimbangkan. Ada keseimbangan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keseimbangan hubungan kita sesama manusia, keseimbangan hak kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, juga keseimbangan kewajiban kepada diri sendiri. Dalam hal harta benda, tidak boleh kita terlalu dermawan dan tidak boleh kita terlalu kikir. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuki wala tabsutaha kullal bas. Jangan kamu belenggu tanganmu di belakang lehermu, artinya kikir sekali. Dan jangan kamu juga mengulurkan tanganmu terlalu dermawan. Semuanya dikorbankan, tidak ada untuk dirinya. Ini adalah tengah-tengah antara kikir dan sangat loba sekali, dermawan sekali. Jadi hadirin yang berbahagia, dalam kehidupan kita, ajaran Islam adalah ajaran yang tengah-tengah. Bagaimana kita berpikir tidak terlalu ekstrim, semuanya salah, dan juga tidak terlalu longgar, semuanya benar, terima semua. Tapi kita harus melihat kondisi bagaimana ajaran Islam kita mengatur segala kegiatan yang ada dalam Al-Quran dan dibicarakan dalam hadis Rasulullah SAW. Saling menghormati, saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Mungkin kita bisa beda keyakinan, tapi tetap kita saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam ajaran Islam. Kita tidak saling menyalahkan, tapi saling harga menghargai, saling hormat menghormati. Walaupun kita beda agama, beda suku, beda bangsa, tetapi tetap kita saling hormat menghormati antara satu dengan yang lain. La fadla li arabin wa la ajamin illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dan non-Arab kecuali takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Ban waktu bangkit jiwaku